Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Islamiyah dengan nomor NIM 2470201104 yang pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang menjaga profesionalisme melalui etika dalam komunikasi antar karyawan. Yang berikut saya akan bahas lebih lanjut. Baik teman-teman, di sini kita akan bahas lebih lanjut pada materi berikut ini. Yang pertama, di sini ada pentingnya etika dalam komunikasi. Dan di dalam pentingnya etika dalam komunikasi, ada 4 poin yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama, adanya etika dalam komunikasi. Etika dalam komunikasi dapat membangun kepercayaan antara karyawan dan juga manajemen. Seperti contohnya, yaitu seorang manajer yang selalu transparan dalam menyampaikan informasi kebijakan perusahaan dan menciptakan rasa percaya pada timnya. Dan poin yang kedua yaitu mengurangi konflik. Komunikasi etis juga dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Seperti contohnya, seorang rekan kerja yang menghindari gosip dan memilih berbicara langsung kepada pihak terkait saat adanya masalah. Dan poin yang ketiga yaitu mengambil keputusan. Kita juga harus mengambil keputusan dan juga harus mendorong keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti contohnya, seorang pemimpin proyek yang melibatkan timnya dalam voting keputusan yang penting agar semua merasa dihargai. Dan poin yang terakhir, reputasi perusahaan. Etika komunikasi juga dapat menciptakan citra yang positif. Seperti contohnya, perusahaan yang selalu merespon pelanggan dengan sopan dan juga solutif dikenal lebih profesional. Dan kita sekarang masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu prinsip etika dalam komunikasi. Di dalam prinsip etika dalam komunikasi juga terdapat 4 poin yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu kejujuran dalam komunikasi. Informasi juga harus disampaikan secara jujur dan akurat, seperti pada contoh yaitu karyawan melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan secara terbuka. Dan dari contoh ini juga sudah termasuk dalam kejujuran dalam berkomunikasi. Dan poin yang kedua yaitu keadilan dalam perilaku. Semua pihak juga harus diperlakukan secara setara, seperti contohnya yaitu HRD menanggapi keluhan dari karyawan magang dengan serius. Dan juga sama seperti staf tetap, tidak dibeda-bedakan. Dan poin ketiga yaitu tanggung jawab atas tindakan. Kita juga harus bertanggung jawab atas semua ucapan dan tindakan kita. Seperti contohnya yaitu supervisor meminta maaf secara terbuka setelah memberikan pernyataan yang menyinggung para karyawannya. Dan poin yang terakhir yaitu hormat terhadap orang lain. Kita juga harus menghargai pendapat dan perasaan orang lain, seperti pada contohnya yaitu saat rapat. Semua anggota diberi waktu yang sama untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan kita lanjut pada slide berikut ini yang membahas yaitu pengaruh komunikasi etis. Di dalam pengaruh komunikasi etis juga terdapat 4 poin nih yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama di sini ada budaya kerja yang etis. Nah, budaya kerja yang etis meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan yang dapat berujung pada produktivitas yang lebih baik. Pada poin kedua yaitu mengurangi stres. Komunikasi etis juga dapat mengurangi tingkat stres di tempat kerja, yang dapat membantu karyawan merasa lebih nyaman dan fokus. Dan poin yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang positif. Nah, lingkungan kerja yang positif juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif, yang mendukung keberagaman dan kolaborasi. Dan poin yang terakhir yaitu loyalitas karyawan. Nah, dampak jangka panjang dari komunikasi etis juga adalah peningkatan loyalitas karyawan serta reputasi perusahaan yang dapat lebih baik. Yang berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu dilema etika dalam komunikasi. Di sini terdapat 3 kasus dan 1 pembelajaran yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama di sini yaitu pengungkapan informasi yang sensitif. Nah, pengungkapan informasi yang seharusnya dirahasiakan kepada publik dapat merugikan individu atau organisasi. Praktik ini juga memerlukan pertimbangan yang matang. Untuk kasus yang kedua yaitu manipulasi data untuk keuntungan pribadi. Manipulasi data demi kepentingan pribadi dapat merusak integritas dan kepercayaan dalam komunikasi. Dan ini adalah bentuk pelanggaran etika yang serius. Dan kasus yang ketiga yaitu diskriminasi dalam komunikasi antar karyawan. Diskriminasi dalam komunikasi dengan karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan juga tidak adil. Semua karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang sama.
Dan kita masuk ke dalam pembelajaran dari ketiga kasus ini, yaitu kesabaran etika di tempat kerja. Nah, dari kasus-kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran etika untuk mencegah pelanggaran dan menciptakan budaya komunikasi yang positif di tempat kerja. Dan telah sampailah kita di penghujung presentasi. Saya Anissa Bella Islamia, pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.